Nah di sini bentuknya gimana gitu patogen. Kemudian nanti deteksi lagi yang lebih kecil. Karena kemajuan teknologi saat ini kita deteksi yang lebih kecil yaitu antigen, yaitu bagian terkecil dari patogen tersebut gitu kan. Nah kemudian semakin kecil lagi kan kita deteksi DNA gitu ya, DNA atau RNA dari si patogen ya. Jadi ini semua bisa sampai semaju ini karena perkembangan teknologi juga ya. Nah sebagai pengantar di penyakit infeksi gitu kan. Nah kalau kalian mendapat hasil tes lab gitu, itu tergantung dari beberapa hal. Ada 3 hal, yaitu kualitas dari spesimen gitu kan. Nah spesimen apa gitu? Nanti kita belajar. Nah jadi hasilnya itu tergantung dari kualitas dari spesimennya, kemudian timing ketika mengambil dan mentransportasi spesimen, dan juga technical proficiency gitu ya. Jadi kemampuan atau skill yang dimiliki orang yang memeriksa gitu, dan juga pengalamannya ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau berbicara, ngobrol, saya persilakan keluar. Saya nggak tandai di absennya. Silahkan, daripada mengganggu teman yang lain gitu ya. Atau kalau merasa kurang tertarik ya boleh silahkan. Saya persilakan. Ayo, 2 menit, saya persilakan. Nggak ada? Padahal nggak saya absen. Nah kemudian physician. Nah physician ini apa sebenarnya? GP atau general practitioner, itu dokter umum kalian gitu. Jadi GP itu harus kompeten gitu. Jadi kalian tamat jadi dokter harus ada kompetennya gitu kan. Jadi kompeten untuk melakukan tes mikrobiologi yang sederhana dan krusial atau penting. Itu ada 3 hal, yaitu pewarnaan langsung basah ya, pewarnaan langsung basah ini dengan bahan-bahan tertentu. Nah kemudian juga melakukan pewarnaan gram. Nah ini udah yang pernah lakukan pewarnaan gram? Belum ini? Udah ada ya sebagian. Nah ini pewarnaan gram. Nah kalian harus ada kompetensi ini gitu sebagai dokter ya. Kemudian melakukan strip gitu ya. Strip itu melakukan penggarisan di atas media agar gitu kan, penggarisan untuk menumbuhkan patogen atau bakteri. Nah nanti kenapa harus di strip gitu kan? Jadi strip ini tujuannya untuk mendapatkan single koloni gitu kan. Kenapa harus jadi single koloni? Kenapa nggak yang banyak ini aja gitu kan? Nah single koloni karena misalnya gini, di kulit gitu kan, di kulit itu memiliki banyak mikroorganisme gitu, nggak hanya bakteri. Jadi bakteri aja udah ada Streptococcus, Staphylococcus gitu kan, tapi juga ada fungi gitu, ada fungi, ada jamur gitu kan. Nah tujuannya strip ini biar dapat single koloni gitu kan. Jadi yang masih hidup misalnya ini cuma Streptococcus. Nah kalian tahu lah penyebab awalnya infeksi itu adalah Streptococcus gitu kan, atau misalnya Staphylococcus. Itu tujuan dari strip ini ya. Nah kemudian harus tahu kapan dan bagaimana mengambil spesimen gitu ya. Jadi misalnya batuk gitu kan, batuk berdahak pasien datang ya kan. Jadi tahu itu spesimennya adalah dahak bukan ludah gitu. Kalian harus bedakan mana dahak mana ludah gitu ya. Kemudian pemeriksaan lab apa yang diminta gitu kan. Kalau dahak apa yang diminta misalnya? Ya sama misalnya pemeriksaan mikroskopis gitu kan, kita di dahaknya diperiksa, dikultur, kemudian nanti spesimennya diwarnai, misalnya gram ya, gram positif, gram negatif, atau misalnya pewarnaan tahan asam gitu kan, baru dilihat di bawah mikroskop. Jadi tahu apa yang diminta. Yang penting jangan salah. Jadi nanti feses datang dimintakan labnya itu pemeriksaan dahak, nggak cocok ya kan. Kemudian tahu bagaimana menginterpretasi dari hasil gitu kan. Jadi misalnya gramnya, pewarnaan gramnya itu nggak muncul gitu kan, tapi dia pada pemeriksaan tahan asam dia positif gitu. Nah itu apa interpretasinya, itu kalian harus tahu nanti ya. Nah jadi untuk teknik ya di dalam mengkarakterisasi agen infeksius itu tergantung dari gejala klinis yang muncul gitu kan, gejala klinis dan tipe dari agennya gitu kan. Jadi misalnya tadi batuk berdahak gitu kan. Nah kalau ada dahaknya biasanya itu bakteri gitu kan, dan kalian tahu cara
spesimen itu nanti dikultur di media agar ataupun media broad. Tapi kalau misalnya virus, biasanya dia nggak berdahar gitu kan. Nah itu gimana memeriksanya gitu kan. Nah itu kalian pelajari di sini nanti ya. Nah kemudian spesimen, dari tadi saya banyak menyebutkan spesimen. Apa itu sebenarnya spesimen gitu kan. Spesimen itu merupakan kumpulan atau koleksi dari material biologis ya. Jadi material biologis yang didapat dari pasien. Jadi feses, urin, darah, kemudian apa? Dahak, ludah ya. Pus, nanah itu juga termasuk ya. Nanah, padahal itu ya dibersihkan gitu kan, tapi itu termasuk spesimen gitu. Itu diperiksa juga. Terus apa? Feses ya, urin, kemudian cairan cerebrospinal gitu kan, cairan tulang belakang. Nah itu semua spesimen dari pasien. Nah kalau dapat spesimen, misalnya oke lah kalian bisa kirim. Kalau di sini dokter umum ya udah banyak lab gitu kan, ada Prodia ya kan, ada Paramita, ya udah kirim aja gitu bisa. Tapi kalau misalnya kalian PTT atau misalnya kalian apa intensif atau kalian kerja di daerah yang terpencil gitu kan, di kabupaten mana ada Prodia di situ ya kan, maka kalian harus melakukan pemeriksaan sendiri ya. Makanya tadi ada 3 metode yang harus kalian miliki, yaitu pewarnaan gram, strip, sama pewarnaan direct langsung ya. Jadi pewarnaan langsung ya. Dari sini pemeriksaan dari spesimen ada 2, itu ada makroskopis, jadi diperiksa dulu misalnya konsistensinya gitu kan, warnanya apa. Misalnya feses datang ya kan, biasanya normalnya warnanya kuning gitu, tapi nanti ada warna hitam gitu karena misalnya ada perdarahan gitu. Nah itu diperiksa juga gitu kan. Kemudian nanti ada mikroskopis. Mikroskopis ini dilakukan pewarnaan gitu kan, dilakukan pewarnaan atau diinokulasikan untuk dikultur gitu ya. Nah jadi mikroskopik dan pewarnaan itu terkait gitu. Jadi setelah spesimen diwarnai maka diperiksa dengan mikroskop. Gak bisa dia gak diwarnai baru kalian langsung letakkan spesimennya di mikroskop, gak kelihatan apa-apa gitu ya kan. Jadi di ini ya, di bidang mikrobiologi, nah itu ada 2 hal yang penting guna dari si mikroskop, hanya untuk deteksi mikrobanya dan juga identifikasi. Jadi deteksi dan identifikasi ya. Tapi kalau di histologi itu beda lagi guna mikroskop gitu kan, untuk melihat sel ya, jenis sel ya, itu kalian harus bedakan. Nah kemudian untuk mengidentifikasi hadir dari pewarnaan bisa ya. Jadi pewarnaan itu dari spesimennya, atau spesimen itu bisa berasal dari jaringan yang dipotong-potong. Nah ini biasanya kalian pasti larinya ke mana? Iya, patologi anatomi ya. Pemotongan jaringan ini biasanya dia ada patogennya gitu. Misalnya contohnya Mycobacterium tuberculosis gitu ya, TBC. Jadi misalnya jaringan potongan jaringan parunya gitu. Kalau dilihat di mikroskop bisa nampak MTB ya, jadi Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC ya. Nah untuk mikroskop sendiri itu ada 5 yang banyak digunakan sampai saat ini, tergantung dari teknologi dan apa yang mau dicari dari menggunakan mikroskop. Jadi ada mikroskop cahaya gitu. Nah yang biasa kalian gunakan di lab kita sekarang itu mikroskop cahaya gitu. Jadi dia hanya melihat yang diwarnai dengan pewarnaan sederhana, misalnya gram positif, gram negatif gitu. Nah yang kelihatan di mikroskop cahaya ya. Tapi yang lebih advance gitu ya, lebih maju itu ada mikroskop elektron. Nah ini elektron ini dia bisa melihat struktur patogennya secara 3 dimensi gitu ya. Jadi elektron itu ditembakkan ke tubuh patogen gitu kan, baru nanti ditangkap si mikroskop elektronnya yang berputar balik gitu kan. Maka bisalah dilihat struktur 3 dimensinya, apakah patogen itu kompos, batang, dan lain-lainnya. Apa mempunyai pili gitu kan, alat gerak apa enggak ya kan. Baru ada mikroskop dark field apa gelap, kemudian mikroskop fase kontras, dan yang terakhir ada mikroskop fluorescence ya. Jadi kalau fluorescence ini lebih maju lagi, dia untuk melihat bagian-bagian tubuh dari si patogen gitu. Jadi contohnya ini ada merah, biru, dan hijau. Nah biasanya kalau biru itu untuk mewarnai inti sel gitu ya. Jadi
Inti sel itu diwarnai dengan biru. Nah, kalau yang hijau ini dia adalah misalnya dinding sel ya, atau sitoplasma dari si sel ya. Oke, nah untuk mikroskop, penggunaan mikroskop ini, spesimen itu harus ada minimal 100.000 ya, 100.000 mikroorganisme per mililiter ya. Jadi per mililiter dari spesimen itu, jadi kan ada liter ya kan, liter, habis itu apa? Liter, hah? Apa? Ada apa lagi? Jadi mililiter ini seperberapa liter mililiter? Ada yang tahu nggak? Ada yang SMA dulu mah? 1000? Ya, jadi 1 liter itu 1000 mililiter, ya kan? 1000 ml ya kan? 1 liter 1000 ml gitu kan? Jadi per ml-nya itu, per 1 mililiter itu harus ada 100.000 mikroorganisme di dalamnya. Tapi kalau kurang, misalnya cuma 100, itu nggak kelihatan gitu di bawah mikroskop. Mau kalian cari sampai 3 hari pun di situ ya kan, di depan mikroskop nggak kelihatan ya. Jadi gimana caranya supaya kelihatan? Dikultur ya. Jadi kalian harus kultur dulu. Spesimen itu dikultur, misalnya E. coli ini. E. coli itu kan dalam 24 jam dia bisa 2 kali lipat. Jadi awalnya E. coli itu cuma 1000, besok kalian tanam gitu kan. Hari ini kalian tanam, besoknya dia jadi 2000 gitu kan, 2 kali lipat. Barulah nanti misalnya kalian lakukan subkulturnya itu beberapa hari, misalnya seminggu, barulah dia cukup gitu kan, bisa melihat di bawah mikroskop gitu ya. Paham ya? Nah jadi staining, nah itu staining. Nah jadi tadi yang udah dikultur gitu kan. Jadi kalian staining, ada beberapa staining yang digunakan. Yang paling dasar itu adalah pemeriksaan langsung gitu kan. Kemudian pewarnaan diferensial, ini contohnya gram gitu ya. Jadi diferensial membedakan gram positif, gram negatif gitu kan. Kemudian ada pewarnaan tahan asam dan juga pewarnaan fluorescence ya. Ini fluorescence tadi yang sudah saya sampaikan ya. Nah ini pewarnaan langsung, itu ada white mount, jadi langsung aja diwarnai. Jadi kalau misalnya nggak diwarnai, nggak dikasih pewarnaan, kalian lihat di bawah mikroskop pun nggak nampak gitu patogennya, bakterinya atau funginya ya. Maka direct mount itu bisa kelihatan. Ya udah langsung aja gitu warna, nggak perlu ribet warnaannya, langsung diwarnai kelihatan ya. Kemudian ada yang namanya 10% KOH ya, KOH. KOH itu asam atau basa? Yang SMA dulu basa apa? Basa kuat apa lemah? Kuat ya. Kenapa dikasih KOH di sini? Jadi basa kuat ini dikasih untuk mendeteksi fungi gitu ya. Jadi kalau dia bakteri dikasih KOH, dia struktur dinding selnya hancur gitu, bakterinya mati. Tapi kalau dia fungi, dia mempunyai struktur yang kuat terhadap basa kuatnya terhadap KOH, maka kalian bisa lihat strukturnya ya. Kemudian ada namanya tinta India ya. Tinta India ini untuk mendeteksi Cryptococcus ya. Cryptococcus deteksi dari spesimennya misalnya cairan serum prospinal atau misalnya cairan tubuh lainnya ya, biasanya pada pasien dengan HIV atau penurunan imunitas ya, imunokompromis. Nah kemudian pewarnaan diferensial tadi, pewarnaan gram ya, jadi yang udah melakukan, nanti kalian di blog itu melakukan pewarnaan gramnya. Nah di sini dilakukan di slide kaca ya, di slide kaca, kemudian diwarnai gram. Nah apa aja sebenarnya bahannya yang dibutuhkan untuk warna gram? Itu ada 4: kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Jangan lupa ya, ini penting. Jadi kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Fungsinya apa aja gitu? Nah kristal violet itu adalah bahan dasarnya gitu kan. Jadi semua itu akan diwarnai dulu dengan kristal violet gitu kan, sebagai pewarna utamanya. Kemudian nanti dikasih iodin. Iodin ini untuk menguatkan warna. Jadi ketika dia masuk ke dalam dinding sel dari patogen atau bakteri, dia akan menguat warnanya. Baru dikasih alkohol. Nah alkohol ini kan dia, apa fungsi alkohol?
Iya, dia alkohol ya, maksudnya dia bisa membunuh bakteri juga gitu sebenarnya kan. Kita gunakan alkohol sebagai disinfektan gitu kan. Juga sama bisa untuk nah di sini bukan untuk membunuh bakteri, tapi kalau di sini di pewarnaan. Jadi alkohol di sini fungsinya untuk melarutkan, mengencerkan warna si violet ini tadi, kristal violet ini. Dikasih alkohol biar warnanya larut. Nah, di sinilah kelihatan perbedaannya gram positif dengan gram negatif ya. Jadi kalau dia gram positif, warnanya itu kan dilarutkan alkohol, tapi karena dindingnya itu tebal, anyaman dinding itu tebal, gentil itu nggak bisa keluar dari dinding selnya, gitu. Dia tetap tertahan gitu. Tapi kalau gram negatif, dia dinding selnya itu tipis gitu kan, dinding selnya tipis sehingga gentil violetnya keluar ya ketika dikasih alkohol. Maka kosonglah isinya gitu kan. Yang ini gram negatif. Baru kalian kasih safranin sebagai counter stain, jadi pewarnaan tambahan lah istilahnya untuk mewarnai counter stainnya selain gentian violetnya itu, yaitu safranin itu memberikan warna merah gram negatif ya. Jadi di sini kelihatan ya. Jadi ketika dikasih alkohol gram negatifnya kosong, maka dikasih safranin, maka terlihat ini gram negatif, dan yang biru yang ungu itu gram positif ya. Nah, kenapa harus membedakan gram positif dan gram negatif? Kalian bisa jawab? Kenapa penting? Iya, struktur dinding saya beda. Terus? Ya betul ya. Jadi membedakannya itu tadi ya, dinding selnya dinding yang tebal sama yang tipis. Yang tebal itu gram positif, yang tipis sih gram negatif. Tapi dia walaupun tipis, dia mengandung space, banyak space kosongnya. Nah, space di antara linearnya ini, space kosong ini biasanya dia banyak ditempati enzim-enzim yang bisa menetralisir atau yang menetralisir antibiotik ya. Jadi makanya kebanyakan antibiotik itu resisten terhadap gram negatif. Nah, ini kita bahas nanti. Nanti kan ada kuliah tentang antimikroba ya. Nah, kita bahas di situ. Jadi gram negatif ini bisa menetralisir antibiotik. Nah, kenapa harus ada gram negatif? Pewarnaan gram gitu. Jadi kalian tahu ketika spesimen datang itu dia infeksinya apa gitu. Kalau ternyata dia gram negatif, jangan lagi kalian kasih antibiotik yang untuk ini yang menghancurkan dinding sel gitu, karena ini kan dinetralisir sama si gram negatif, maka kasih yang lain, jenis lain gitu ya. Itu gunanya pewarnaan gram ya. Oke, terus nanti pewarnaan terus baru bisa dilihat juga bentuknya gitu, ada fokus, batang dan lain-lain ya. Nah, sebagai catatan gitu kan, jadi dengan pewarnaan hanya bisa tahu pewarnaan gram, tapi nggak tahu spesiesnya, hanya tahu sampai genus ya kan. Jadi kan dari sini tahu ya kan, fokus gram positif gitu kan, misalnya fokus gram negatif atau batang gram negatif. Nah, batang gram negatif misalnya apa? E. coli gitu kan. E. coli itu warnanya merah ya kan, gram negatif dan dia batang bentuknya. Terus fokus ini gram positif ada dua ya kan. Kalau bentuknya seperti anggur, dia seperti anggur, Staphylococcus. Tapi kalau bentuknya seperti rantai, Streptococcus gitu. Tapi kita nggak tahu di sini spesiesnya apa gitu kan. Kita nggak bisa bilang itu Streptococcus diogenes atau Staphylococcus aureus gitu, nggak bisa ya. Jadi hanya sampai genus, jadi nggak boleh, nggak bisa tahu spesiesnya. Dan bisa juga gram positif itu berubah jadi gram negatif. Contohnya pada saat kalau kulturnya itu atau spesimennya itu tua, itu terlalu lama kalian warnanya atau kulturnya, berarti gram positifnya itu nggak bisa bertahan hidup gitu. Akhirnya dia struktur dindingnya rusak dan terwarnai menjadi gram negatif akhirnya. Jadilah kalian namanya false positif ya. Kalian lakukan false positif. Jadi kalian deteksinya itu salah deteksi gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada pewarnaan lainnya, itu ada pewarnaan tahan asam. Nah, misalnya pada virus Mycobacteria atau Mycobacteria ini
dia nggak bisa diwarnai gram positif negatif gitu, dia harus pewarnaan ini tahan asam ya. Nah, pewarnaan tahan asam ini ada dua, itu Ziehl-Neelsen dan Quinion ya. Jadi bedanya apa? Kalau tahan asam dia harus dipanaskan dulu ya, tapi kalau Quinion itu nggak harus dipanaskan, itu aja bedanya pemanasannya ya. Oke. Nah, di sini baru ada namanya kultur ya, sistem kultur. Nah, tadi kan saya sampaikan kalau gram dan mikroskop itu nggak bisa menentukan spesies. Di mana kalian menentukan spesiesnya? Di sini ya, di kultur ya. Jadi dia dikultur dengan media-media yang spesifik untuk spesies tertentu gitu ya. Nah, kalau media kultur ini dia ada dua. Jadi ada media agar dan media cair atau prot ya. Nah, kalau media agar atau solid itu ada beberapa jenis yang namanya standar. Jadi media standar itu ada agar darah ya. Nah, agar darah ini dia mengandung darah domba sebanyak 5% ya. Nah, rata-rata semua bakteri bisa ditumbuhkan di agar darah ya. Tapi kalau misalnya dia nggak tumbuh di agar darah, biasanya dia bisa ditumbuhkan di agar coklat ya. Nah, jadi agar coklat ini darahnya dipanaskan dulu gitu ya, baru kemudian dicampurkan dengan agarnya ya. Nah, contohnya pada bakteri apa? Nah, misalnya Neisseria ya. Neisseria ini misalnya pada gonorrhea penyebab infeksi kelamin. Nah, itu bisa ditemukan di agar coklat, tapi agar darah dia nggak tumbuh ya. Nah, kemudian ada media selektif gitu ya. Jadi biasanya pada media selektif ini misalnya McConkie ataupun Eosinumethylene blue, dia kalau tumbuh di sini dia akan mengubah indikator warnanya itu yang spesifik terhadap bakteri. Misalnya E. coli gitu kan, E. coli ditemukan di McConkie atau Eosinumethylene blue. Kalau dia nanti muncul misalnya seperti ini hijauan, nah itu positif E. coli. Maka baru kalian bisa tentukan spesiesnya di situ. Jadi kan Escherichia coli gitu kan. Escherichia genusnya, coli itu spesiesnya. Ya, paham ya? Jadi ini selektif media, jadi yang selektif untuk spesies tertentu. Nah, kemudian ada yang prot, tadi saya sampaikan yang cair ya. Nah, yang cair ini dia sifatnya sebagai backup atau cadangan gitu ya. Nah, jadi kalian tanam di agar, jadi spesimen itu kalian tanam di agar, di solid, terus kalian tanam di prot ini. Jadi misalnya di agar darah itu dia nggak tumbuh gitu, nggak ada bakteri tumbuh, tapi di agar protnya ini malah keruh. Artinya agar darah itu nggak cocok medianya untuk menumbuhkan si bakteri ini. Maka kalian tanam di agar yang lain, misalnya tadi agar coklat ya. Jadi sebagai media cadangan. Nah, kemudian biasanya fungi atau fungi atau jamur dia ditumbuhkan di media cair gitu, dan biasanya dilakukan suhunya itu pasangan gitu ya. Jadi ada 35 sampai 30 derajat dan 25 sampai 30 derajat. Kenapa harus begitu gitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus dua suhu yang berbeda? Tadi kan kalau bakteri ya 37 derajat gitu kan, diinkubasi kan ya kan, habis dikultur 37 derajat sesuai dengan suhu tubuh manusia. Tapi kalau di sini kenapa jadi dua gitu? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi fungi itu dia kalau misalnya dia nggak tumbuh di sini, gitu kan, dia kan ada cycle-nya gitu, cycle hidupnya itu ada. Kalau dia 37 derajat berarti si fungi itu tinggal di tubuh manusia gitu. Tapi ketika dia di luar tubuh manusia, dia harus di suhu ruangan gitu kayak kata teman kalian tadi. Jadi suhu ruangan itu yaitu 25 sampai 37 derajat, 30 derajat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara tentang deteksi antigen. Kalau tadi kita melihat morfologi bentuk patogen secara holistik gitu kan. Nah, ini sekarang cuman bagian tubuhnya aja gitu. Nah, jadi ada yang disebut sebagai antigen, yaitu bagian terkecil dari tubuh patogen gitu ya. Itu disebut antigen. Nah, ketika antigen ini ada di dalam tubuh manusia atau di tubuh host gitu kan, misalnya binatang atau host manusia, nah sistem imun kita itu akan membentuk yang namanya antibodi terhadap antigen tersebut. Jadi secara spesifik mengenali antigen, baru nanti antigen yang ada pada si patogen itu akan dieliminasi oleh sistem imun gitu kan.
Nah, jadi ini kan imunologi gitu kan. Jadi dieliminasi oke. Tapi kalau nggak berhasil dieliminasi, maka harus bisa mendeteksi antigennya. Gitu kan. Makanya kita deteksi dengan metode diagnostik tertentu ya. Jadi deteksi itu ada bisa dengan antigen gitu ya. Deteksi itu bisa dengan antigen atau deteksi antibody gitu ya. Jadi ada dua hal, yang dideteksi antigen atau yang dideteksi antibody gitu. Kok malah aneh gitu ya. Harusnya kan dideteksi itu kan patogennya gitu, antigen berarti ya. Nah, kenapa di antibody malah dideteksi juga gitu? Ada yang bisa jawab gak kenapa? Kenapa malah antigen yang antibody yang dideteksi bukan si antigennya? Ada yang bisa jawab gak? Gimana? Ya? Disesuaikan gimana? Mekanisme dari pengenalannya dari cara kerjanya ada mungkin antibody yang dia bisa menerima antigen langsung dia bisa langsung, tapi ada juga yang antigen tertentu harus ditangkap sama Jadi antibody ini kan spesifik terhadap antigen gitu. Otomatis semuanya pasti mengenali antigen gitu kan, antibody ini. Gak mungkin dia diproduksi gak spesifik terhadap antigen. Tapi pada saat kalian mendiagnosa gitu kan, kalian ini kan jadi dokter nanti kan. Kalian itu harus gak cuma antigen gitu yang bisa dideteksi. Sebenarnya antibody juga bisa dideteksi. Tapi kenapa pilihannya antibody yang dideteksi bukan antigennya gitu? Pada saat apa dia kalian deteksi antibodinya itu loh pertanyaannya. Ya terus ya terbentuknya antibodi terus mau ngapain? Ya respon imun kan? Ya inilah terbentukan antibodi. Terus kalau ada antibodi mau diapain gitu antigennya coba? Hah? Mau diapain gitu? Dihancurkan ya kan? Ini kan dieliminasi, kan ada antibodi, ada respon imun ya kan? Respon tubuh kan dieliminasi, nggak dihancurkan nggak antigen atau bakterinya? Kalau dihancurkan ada lagi nggak antigennya? Nggak ada kan? Nah, apa mau kalian deteksi gitu kan? Nggak ada antigennya gitu kan? Makanya yang dideteksi adalah antibodinya gitu ya. Paham ya? Paham nggak? Kenapa antibodi gitu? Hah? Paham ya? Jadi kalau misalnya sembuh, pasien sembuh, nggak ada penyakitnya lagi, nggak ada bakterinya gitu. Yang deteksi ya antibodinya bahwasannya si pasien pernah terkena penyakit ini gitu kan ya. Nanti ada contoh. Nah jadi di sini antigen dulu ya. Kita bicara tentang antigen. Nah, reaksi antigen dan antibodi itu disebut imuno gitu kan, imuno. Tapi ketika dia dideteksi ada ikatan antigen dengan antibodi, kalian nggak bisa lihat di bawah mikroskop gitu, karena mikroskop itu melihat morfologi ya kan. Jadi yang lebih kecil lagi itu nggak bisa lihat di mikroskop, maka dikasih namanya warna atau fluorescence ya, fluorescence. Jadi kalau ada ikatan imuno akan muncul warna yang berbeda. Itu intinya dari sini ya, paham ya? Jadi immunofluorescence test ini dia untuk mendeteksi ikatan antigen dan antibodi dengan menimbulkan warna tertentu ya. Di sini ada dua contoh, Ibu ELISA, jadi enzyclic immunohistochemistry dan agglutination test. Ya. Nah ini contohnya. Jadi misalnya ELISA, ya, saya kasih contoh di sini. Jadi di sumur percobaan atau di sumur ujinya itu dimasukkan spesimen yang memiliki antigen yang nggak dikenali gitu kan. Jadi dimasukkan, kemudian diinkubasi gitu kan, baru diberikan antibodi yang kalian tahu gitu terhadap antigen apa.